Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga masih pada semangat untuk belajar online asinkron maya sampai perkuliahan ini selesai. Dan semoga kita doakan ya, pandemik segera berakhir, jadi kita bisa ketemu lagi tatap muka secara offline. Hari ini sudah memasuki pertemuan ke-12, artinya 3 pertemuan lagi kita belajar biasa, lalu kita ujian akhir semester. Tinggal sebentar lagi. Jadi semoga tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tunjangan dan juga pelayanan. Ini masih lanjutan part dari materi pertemuan sebelumnya mengenai remunerasi atau pembayaran upah ya terhadap karyawan. Tapi hari ini kita akan fokus mengenai tunjangan apa saja yang kira-kira bisa diterima oleh karyawan dan juga pelayanan apa saja yang layak didapatkan oleh karyawan. Oke, langsung saja ke materi hari ini. Jadi, apa sih tunjangan? Jadi, tunjangan itu adalah pengupahan finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja mereka dengan karyawan. Jadi, memang tunjangan ini diberikan oleh pemberi kerja untuk para karyawan dalam rangka menjaga mereka atau meretain mereka agar tetap berada di perusahaan. Nah, tunjangan ini dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, uang pensiun, cuti berbayar, bahkan sampai ke uang untuk daycare atau penitipan anak. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana di sini datanya didapat dari tahun 2015 dalam satu take home pay itu ya, gaji yang dibayarkan dan dibawa pulang oleh karyawan setidaknya 69,5% itu berupa gaji ya atau upah dan sisanya berupa tunjangan. Baik itu berupa upah dari kita ketika kita dapat asuransi gitu, asuransi kesehatan, asuransi jiwa sebesar 8,2%, yang memang ini tunjangan terbesar di antara tunjangan-tunjangan yang lain ya. Jadi asuransi kesehatan itu mengeluarkan uang yang memang cukup signifikan gitu terhadap upah kita. Lalu yang berikutnya ada juga berupa paid leave gitu atau tunjangan yang diberikan ketika kita misalnya cuti sakit atau misalnya cuti hamil atau misalnya kita nanti akan dibahas selanjutnya sih ya, tapi ini hanya contoh beberapa. Atau misalnya ketika ada hari libur yang memang masih diberikan upah gitu. Lalu yang berikutnya adalah suplemental seperti gaji ketika kita lembur atau kita dapat bonus, dan juga di sini ada retirement atau uang pensiun, dan juga di sini ada legally required atau beberapa yang memang secara legal harus dibayarkan yang tidak bisa disebutkan satu persatu gitu. Jadi ini kurang lebih pie chart-nya terkait dengan beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh employer terhadap kompensasi pegawainya. Nah, untuk tunjangan sendiri setidaknya ada 3 jenis tunjangan. Ada tunjangan wajib, ada tunjangan yang tidak wajib, dan ada rancangan tunjangan yang bisa disesuaikan. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai tunjangan wajib terlebih dahulu. Nah, tunjangan wajib ini yang memang secara hukum diatur setidaknya ada 4, di mana yang pertama adalah jaminan sosial, yang kedua kompensasi pengangguran, yang ketiga kompensasi bagi karyawan, dan cuti keluarga dan juga pengobatan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi, tunjangan wajib yang pertama itu adalah jaminan sosial, di mana di sini memang ketentuan yang ada ketentuannya yang mewajibkan perusahaan untuk membantu atau memikirkan atau bahkan menciptakan jika emang belum ada social security atau keamanan sosial bagi para karyawannya. Nah, jaminan sosial ini bisa berupa tunjangan pensiun atau asuransi ketidakmampuan bekerja karena sebab-sebab tertentu. Kayak misalnya asuransi ketidakmampuan bekerja karena misalnya ada kecelakaan kerja atau karena ada disabilitas dan seterusnya. Nah, ini ya secara detail nanti akan dijelaskan kemudian. Lalu yang kedua, jaminan sosial juga tentunya harus memahami atau memperhatikan ketentuan terkait yang berlaku. Nah, setiap negara itu jaminan sosialnya diatur oleh undang-undang yang berbeda-beda, dan ini bisa kita lihat sendiri nanti jaminan sosial di Indonesia diatur oleh pengaturannya seperti apa.
Lalu yang kedua, selain jaminan sosial, tunjangan wajib itu juga bisa berupa kompensasi pengangguran atau unemployment insurance or compensation, di mana kompensasi ini berupa tunjangan bagi karyawan yang diberhentikan karena bukan kesalahan karyawan tersebut. Jadi memang dia diberhentikan karena misalnya perusahaan tersebut mau nggak mau harus tutup, atau karena ada restrukturisasi seperti merger atau akuisisi sehingga dia harus keluar. Nah, kalau mau nggak mau dia harus keluar, padahal dia tidak melakukan kesalahan, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi. Nah, kompensasi ini juga harus dilihat lagi gitu ketentuan yang berlaku di perusahaan maupun di negara tersebut. Yang ketiga, kompensasi bagi karyawan. Ini adalah tunjangan yang wajib ya pasti, karena pemberian kompensasi kepada karyawan ini harus diberikan apabila misalnya mereka sakit atau mereka mengalami kecelakaan karena pekerjaan. Nah, ini juga akan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah cuti keluarga dan juga pengobatan. Jadi misalnya di sini keluarga ada yang sakit, dia perlu waktu untuk mengurus keluarga tersebut. Nah, ini juga bisa diberikan. Atau misalnya karyawan tersebut mau melakukan pengobatan, itu juga bisa diberikan. Hak cuti ini memang biasanya diberikan apabila karyawan tersebut sudah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Misalnya baru bisa digunakan apabila sudah 1 tahun lamanya bekerja, gitu. Atau beberapa perusahaan yang lain, misalnya setelah 2 tahun bekerja, atau setelah 6 bulan bekerja, itu beda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan yang kedua, setelah tunjangan wajib, ada tunjangan yang tidak wajib. Di mana di sini biasanya sesuai dengan pengusaha itu sendiri atau pemberi kerja. Jadi apabila satu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain dalam kaitannya dengan tunjangan tidak wajib, itu sangat wajar. Jadi tidak perlu ada rasa iri hati gitu ya, karena memang setiap perusahaan punya kemampuan finansial yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah contohnya misalnya bayaran saat tidak bekerja. Yang kedua adalah perawatan kesehatan. Lalu ada asuransi jiwa, ada rancangan pensiun, ada rancangan opsi saham karyawan, ada tunjangan pengangguran tambahan, ada layanan karyawan, ada bayaran premium. Nah, ke 8 hal ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama misalnya bayaran saat tidak bekerja. Maka di sini pemberi kerja menyadari bahwa ada waktunya karyawan membutuhkan waktu sejenak gitu ya untuk meninggalkan pekerjaan untuk mengerjakan keperluan tertentu. Misalnya ada cuti tahunan atau cuti panjang, atau ada juga sick leave atau sakit, atau cuti hamil atau cuti jeda, di mana di situ biasanya perusahaan memberikan hari-hari tertentu dalam 1 tahun, misalnya untuk mengurusi kepentingan keluarga, seperti misalnya ada pernikahan, ada sunat, ada meninggal, atau ada hal-hal lain ya. Nah, tentunya diharapkan izin-izin tersebut bukan didasari oleh kebohongan, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Nah, cuti-cuti seperti ini yang dia tetap harus diperhatikan gitu. Beberapa perusahaan misalnya memberikan cuti selama 12 hari. Nah, cuti itu berarti harus dibayar gitu. Lalu misalnya sakit misalnya dalam 1 bulan diizinkan misalnya 2 kali saja izin sakit. Kalau lebih dari 2 dia nggak akan dibayar lagi. Nah itu jadi misalnya ada dia 1 bulan 5 kali sakit, yang ditanggung oleh perusahaan itu hanya 2 tunjangannya. Sedangkan yang 3 lagi tidak gitu. Itu juga nggak masalah. Memang tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Atau misalnya cuti hamil, ada perusahaan yang memang dia generous sekali gitu ya. Ketika hamil, dia dikasih waktu untuk cuti, atau misalnya ada juga cuti menstruasi, untuk hari pertama menstruasi diliburkan, atau misalnya cuti setelah melahirkan, di mana ada perusahaan yang memberikan hanya 1 bulan, ada yang memberikan 3 bulan, bahkan di beberapa negara seperti negara-negara di Belanda, terus di Norwegia, itu bahkan bisa sampai 6 bulan ya cuti untuk melahirkan. Bahkan nggak cuma maternity leave, tapi juga ada parental leave, di mana yang diberikan cuti bukan hanya ibunya, tapi juga ayahnya gitu. Nah ini banyak sekali yang harus dipertimbangkan, baik itu dari kebijakan perusahaan maupun kebijakan negara tersebut. Jadi ini sangat
tunjangan ini memang bersifat tidak wajib, jadi bisa ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Lalu yang berikutnya juga ada cuti hari libur nasional atau hari raya, di mana ini memang harus ditentukan lagi oleh perusahaan atau HRD-nya ya, kira-kira dalam 1 tahun mau berapa banyak hari libur yang akan dibayarkan, atau hari libur yang walaupun dia libur tapi masih dihitung masuk gitu ya, atau berapa banyak hari raya yang mau dihitung masuk gitu, yang masih bisa dibayar, dan mana hari raya yang tidak dibayar sama sekali. Nah, itu ketentuannya seperti apa, dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Lalu contoh yang lainnya misalnya karena tugas yang diizinkan perusahaan, misalnya karyawan tersebut diminta untuk menjadi juri, diminta untuk menjadi narasumber, diminta untuk melakukan tugas-tugas militer, atau misalnya saat berduka cita dan atau ada pemilu, itu biasanya juga bisa jadi walaupun dia tidak masuk ke kantor, dia tetap dibayar, atau ada juga perusahaan yang hal-hal tersebut tidak diberikan kompensasi, jadi itu dikembalikan lagi kepada peraturan yang berlaku. Tunjangan yang berikutnya adalah perawatan kesehatan, di mana memang ini merupakan tunjangan yang paling besar, di mana bisa mencakup 25% dari total tunjangan. Penyebab biasanya tunjangan ini tinggi karena memang beberapa orang memang usianya bertambah tua ya, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau mereka membutuhkan perawatan gitu. Atau bisa juga karena memang permintaan untuk perawatan bertambah, yang tadinya mungkin orang itu satu perusahaan hanya 1 bulan aja yang dirawat, tapi makin ke sini semakin misalnya polusi semakin tinggi, terus jumlah kendaraan semakin padat, terus kualitas air semakin buruk, sehingga yang dirawat jadi semakin banyak gitu ya. Nah, itu juga membuat biaya perawatan menjadi semakin tinggi. Atau karena memang teknologi di rumah sakit semakin bagus, sehingga mau nggak mau biaya tersebut semakin naik gitu. Atau memang ada proses administrasi yang tidak efisien. Banyak sekali beberapa penyebab yang mungkin kalian bisa alami sendiri ya kalau kalian lagi di rumah sakit. We can really see everything gitu inside the hospital. Jadi banyak sekali yang menyebabkan biaya rumah sakit itu bisa tinggi. Nah, biasanya dengan perawatan kesehatan dengan sebab-sebab yang tadi kita sudah sebutkan ini, akhirnya perusahaan memang mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Nah, biasanya mereka bisa mengatur misalnya dengan membuat kebijakan perusahaan, misalnya dengan swakelola, atau mereka mengelola sendiri biaya perawatan kesehatan, misalnya bekerja sama dengan dokter tertentu, sehingga di perusahaan itu ada klinik, dan seterusnya gitu. Dan itu bisa saja gitu. Lalu misalnya diikut sertakan dalam BPJS sehingga biaya tersebut bisa ditanggung bersama-sama dengan pemerintah ya, ada biaya silang gitu. Lalu misalnya dengan mengikut sertakan dalam asuransi kesehatan, atau misalnya memberikan tunjangan yang bersifat flat gitu ya. Jadi misalnya hanya diberikan pokoknya 1 juta flat gitu, mau sakit apapun misalnya 1 juta, mau dioperasi 1 juta gitu. Pokoknya itu hanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu macam-macam jenis alternatif yang bisa diberikan kepada perusahaan yang kalau misalnya kalian ada di HC, bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan masing-masing gitu. Lalu yang berikutnya juga ada selain asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, di mana biasanya ketika kita sedang ada di HC gitu ya, dihadapkan pada diskusi mengenai benefit atau tunjangan yang bisa kita dapatkan, kita bisa mendiskusikan asuransi jiwa gitu. Nah, biasanya ada 3 polis personel yang penting untuk dibahas oleh kita sebagai karyawan. Yang pertama, kira-kira kapan jadwal tunjangan upahnya. Jadi jumlah tunjangan asuransi biasanya dikaitkan dengan penghasilan tahunan karyawan kan. Jadi berapa penghasilan tahunannya, berarti nanti ketahuan berapa asuransi jiwanya. Nah, ini biasanya kita juga harus tahu berapa jadwal tunjangan upahnya. Apakah misalnya dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, macam-macam ya asuransi jiwa. Kayak saya pernah waktu di Belanda misalnya, contohnya saya bayarnya langsung 1 tahun gitu. Tapi kalau di Indonesia ada juga yang dibayarnya potongannya per bulan. Nah, ini masing-masing bisa ditentukan di awal gitu, kesepakatannya bagaimana. Lalu yang berikutnya juga ada tunjangan tambahan gitu. Kita juga bisa bertanya apakah perlindungan asuransi ini akan dilanjutkan ketika kita pensiun, atau justru ketika kita pensiun ini akan diselesaikan atau dihentikan gitu. Jadi kita harus tahu ya, karena pasti besarannya akan beda kalau sampai setelah pensiun kita masih bisa menggunakan asuransi jiwa tersebut.
Dan yang berikutnya adalah pendanaan. Berapa persentase atau jumlah yang harus dikontribusikan oleh kita, gitu, dan berapa persentase yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, biasanya perusahaan juga bisa menggunakan beberapa cara, misalnya ikut BPJS, dengan swakelola, misalnya dengan mengelola sendiri dengan beberapa asuransi jiwa yang private ya, atau misalnya diikutkan dengan asuransi jiwa tertentu, atau misalnya ada kebijakan perusahaan saja, misalnya kalau ada kecelakaan kerja, nanti akan diberikan tunjangan demikian dari uang perusahaan sendiri, gitu, bukan dari uang asuransi. Nah, itu juga bisa saja seperti itu. Yang berikutnya adalah rancangan pensiun yang keempat. Jadi, di sini pensiun itu juga ada beberapa tipe. Misalnya yang pertama adalah rancangan pendanaan pasti atau defined contribution pension plans, di mana rancangan tipe ini kontribusi pemberi kerja biasanya untuk dana tabungan pensiun karyawan telah ditentukan. Jadi biasanya yang pertama, uang pensiun aktualnya akan bergantung pada jumlah yang dikontribusikan pada dana tersebut dan pada keberhasilan penghasilan investasi dana tersebut. Jadi biasanya untuk pendanaan pasti, si pemberi kerja sudah tahu nih kira-kira berapa banyak sih uang pensiun yang harus dibayarkan. Jadi berapa banyak misalnya dia udah tahu di awal gitu bahwa uang pensiunnya 100 juta gitu. Jadi dia nggak di awal dia udah tahu gitu mau tahun berapa, pokoknya terlepas dari tahun berapa dia pensiun, ya pokoknya kalau pensiun 100 juta gitu. Jadi uang awalnya dia udah tahu. Dan nanti uang uang pensiun ini jumlah nominalnya akan berubah gitu ya, secara aktualnya akan berubah tergantung dari seberapa berhasil gitu investasi dana tersebut. Jadi misalnya 100 juta tersebut diputar gitu, diinvestasikan, nanti misalnya di akhir ternyata 100 juta tersebut berubah jadi karena diinvestasikan ya, jadi ada untungnya, jadi jumlahnya misalnya meningkat jadi 500 juta, ya udah itu jadi uang pensiun aktualnya gitu. Nah, jumlah yang dikontribusikan dan jumlah keberhasilan penghasilan investasi dana ini yang menjadi ciri dari rencangan pendanaan pasti. Lalu yang kedua, uang pensiun tipe ini memang biasanya lebih portable, di mana biasanya kalau misalnya pegawai tersebut mau pindah kerja ke perusahaan yang lain, uang ini masih bisa dicairkan atau dipindahkan ke rekening perusahaan baru, kayak gitu. Jadi misalnya dia udah kerja selama 20 tahun, lalu dia mau keluar pindah ke perusahaan yang lain, uang itu bisa dikeluarkan gitu ya, uangnya bisa dikeluarkan setelah dia keluar, lalu uang tabungannya dipindahkan ke rekening baru dari perusahaan yang baru gitu, itu bisa. Jadi pendanaan pasti ini memang sifatnya lebih portable. Nah, ada juga yang rancangan tunjangan pasti. Jadi bedanya, yang pertama ini pendanaan pasti, yang kedua adalah tunjangan pasti. Nah, kalau tunjangan pasti atau defined benefit pension plans, rencana ini mengandung rumus gitu. Jadi, kalau kita mau menghitung tunjangan pensiunnya, kita pakai rumus. Nah, uang pensiun yang sudah terdefinisi ini artinya orang tersebut sebelumnya sudah mengetahui tunjangan uang pensiunnya. Terus, apa namanya, rumusnya biasanya mereka akan mengaitkan uang pensiun tersebut dengan suatu persentase dari upah prapensiun tersebut. Jadi, contohnya, rata-rata penghasilan pekerjaannya dalam 5 tahun terakhir berapa gitu. Misalnya rata-rata penghasilannya 1 juta ya, terus dikalikan dengan jumlah tahun ia bekerja. Jadi misalnya ia kerjanya 20 tahun, ya udah berarti 1 juta dikali 20 tahun. Berarti misalnya 20 juta. Itu hanya contoh ya. Jadi rata-rata penghasilannya berapa, nanti dikalikan dengan jumlah tahun ia bekerja. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan uang pensiun maksimum biasanya memang mereka harus bertahan bersama pemberi kerja sampai waktu pensiunnya tiba. Jadi, tunjangan pasti ini, baru bisa ibaratnya maksimal gitu ya pendapatan yang didapatkan kalau memang kita sudah jelas gitu. Misalnya waktu pensiunnya adalah 50 tahun. Terus kita kerja di situ dari usia 20 tahun. Artinya kita sudah bekerja selama 30 tahun. Nah, nanti pengalinya jelas tuh. Berarti misalnya rata-rata 5 tahun terakhir di posisi kita misalnya sebagai manajer adalah 50 juta gitu ya. Rata-rata penghasilannya. Terus kita kerja udah 30 juta, 30 tahun. Ya udah berarti 50 juta dikali 30 tahun.
Itu uang pensiun maksimumnya. Jadi itu hanya contoh. Jadi, uang besaran uangnya dikembalikan lagi dengan, kebijakan perusahaan gitu di penghasilan terakhirnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, rancangan saldo kas atau cash balance plan, di mana di sini rencana kontribusinya adalah berupa suatu persentase dari upah karyawan sekarang ke dalam rencana uang pensiun karyawan setiap tahun, dan karyawan mendapat bunga dari jumlah tersebut. Jadi, uang pensiunnya disimpan dalam bentuk kas, terus nanti persentasenya pemberi kerja mengkontribusikan persentase dari upah karyawan, misalnya karyawannya gajinya 1 juta, terus 1% misalnya dari 1 juta tersebut disimpan dalam dana kas pensiun, nanti uangnya diputar, nanti berapa banyak bunga yang didapat oleh pensiunan tersebut, nanti itu yang akan didapatkan, kayak gitu. Jadi lebih bersifat simpan gitu ya, penyimpanan, hasil yang disimpan itu diputar, terus nanti uangnya hasil akhirnya akan dikembalikan kepada karyawan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sedikit tadi kayaknya saya ada sedikit penjelasan yang kurang tepat. Jadi kayaknya untuk pendanaan pasti tadi saya memberikan contoh yang kurang tepat. Jadi rancangan pendanaan pasti ini adalah kontribusi pemberi kerja untuk dana tabungan pensiun karyawan yang telah ditentukan. Nah, contohnya ini misalnya ada potongan dalam setiap bulan, misalnya sebulan saya dipotong 100.000 gitu untuk pensiun atau untuk BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Nah, ketika uang BPJS ketenagakerjaannya itu dipotong, nanti itu akan disimpan, lalu nanti kalau saya keluar dari universitas, pindah ke universitas lain, maka uang yang ada di BPJS ketenagakerjaan tersebut, hasil potongan gaji saya setiap bulan, bisa dipindahkan ke rekening atau bisa dipindahkan ke universitas baru, kayak gitu. Itu hanya contohnya. Jadi seperti itu ya, jadi ada potongan kontribusi setiap bulan dari gaji saya, nanti itu disimpan di nomor BPJS Ketenagakerjaan saya, dan dari BPJS Ketenagakerjaan itu, mau saya pindah ke beberapa tempat kerja lain, nomornya kan tetap sama gitu, tabungannya tetap ada di situ. Jadi itu yang disebut portable gitu, karena memang itu bisa dibawa oleh kita setiap saat, bahkan ke tempat kerja yang baru gitu. Itu contoh yang pendanaan pasti ya. Jadi semoga sekarang udah bisa membedakan antara pendanaan pasti, tunjangan pasti, dan juga yang saldo kas. Yang berikutnya adalah mengenai rancangan pensiun. Jadi selain 3 hal tadi, rencana-rencana lainnya juga bisa, seperti misalnya dengan membuat rencana simpan pinjam. Jadi di sini karyawan mengkontribusikan sebagian penghasilan mereka ke sebuah dana gitu ya, atau misalnya ke sebuah usaha, di mana nanti pemberi kerja akan menyamai kontribusi ini secara keseluruhan atau secara sebagian. Jadi misalnya ada dari dana tersebut diputar, terus nanti kontribusinya bisa diberikan keseluruhan kepada pegawai tersebut atau sebagiannya untuk karyawan, sebagian untuk perusahaan gitu dari dana yang diputar. Lalu ada juga misalnya pembagian dari laba tertunda, di mana di sini rencana di mana laba dikreditkan ke akun setiap karyawan dan dapat dibayarkan saat pensiun atau saat keluar dari perusahaan tersebut atau saat karyawan tersebut uh, mengalami kematian gitu ya. Jadi misalnya uh, dia ikut suatu usaha gitu ya, ada laba tertentu. Nah, nanti labanya akan dimasukkan kepada akun pensiunnya gitu. Misalnya labanya akan dimasukkan kepada akun pensiun yang memang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, nanti bisa dibayarkan kepada si karyawan tersebut labanya kalau karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sudah misalnya tidak ada usia lagi atau ketika dia keluar dari perusahaan tersebut. Nah, ini bisa dibawa, memang cukup portable. Yang pembagian laba tertunda sama simpan pinjam ini sifatnya lebih portable. Bisa dikeluarkan kapan saja gitu ya.
Yang berikutnya adalah pensiun dini gitu. Kita mungkin sering mendengar orang-orang yang keluar dari perusahaan padahal usianya belum masuk ke usia pensiun. Nah, ini biasanya mereka akan keluar dari perusahaan dengan tunjangan uang pensiun dan biaya tambahan lain atau pembayaran uang karena dia sudah bersedia untuk keluar dari perusahaan. Penyebab pensiun dini banyak ya. Kadang orang keluar gitu ya dari perusahaan karena memang dia mau sudah selesai gitu ya. Maksudnya waktunya harusnya dia 60 tahun, tapi dia 50 tahun mungkin sudah lelah atau mungkin sudah cukup puas dengan kondisi dia sehingga dia ketika ditawarkan mau pensiun dini atau enggak dia mau gitu ya. Atau mungkin karena sakit atau karena hal-hal lain, karena keluarga dan seterusnya, orang bisa saja pensiun lebih cepat daripada waktu yang seharusnya. Nah, yang berikutnya adalah tunjangan tidak wajib atau tunjangan sukarela, di mana tunjangan ini juga bisa berupa rancangan opsi saham karyawan atau ESOP. Ini udah kita bahas juga sih sebelumnya ya. ESOP bisa ditawarkan kepada eksekutif maupun pegawai biasa. Nah, biasanya employee stock option plan ini merupakan rancangan pasti di mana perusahaan menyumbangkan bagian-bagian sahamnya kepada dana pensiun. Jadi, dia diberikan tunjangan berupa saham, tapi saham ini tidak bisa diambil ketika dia masih bekerja, melainkan baru bisa diambil ketika dia akan pensiun atau sudah pensiun. Jadi uang sahamnya nggak dimasukin ke rekening pribadi, tapi dimasukin ke rekening pensiun. Dan yang berikutnya adalah tunjangan pengangguran tambahan atau supplemental unemployment benefits, di mana tunjangan ini merupakan tunjangan apabila seseorang itu tidak mampu bekerja karena kesalahan yang tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Atau tadi kita udah dibahas di awal ya, yang tunjangan wajib itu salah satunya adalah ini, tunjangan pengangguran. Nah, itu kan tunjangan wajib gitu ya, tunjangan pengangguran yang diwajib itu karena dia keluar karena ada restrukturisasi atau karena ada akuisisi merger sehingga dia harus keluar padahal dia nggak melakukan kesalahan. Nah, selain dapat tunjangan wajib tersebut, dia juga bisa dapat tunjangan tambahan. Nah, tunjangan tambahan ini masuk ke tunjangan tidak wajib. Seperti itu. Jadi, pembayaran ini merupakan pembayaran uang yang merupakan tambahan kompensasi bagi pengangguran tersebut. Karena mau nggak mau dia harus dibantu untuk mempertahankan standar hidupnya supaya tidak terlalu jauh berbeda dengan standar ketika dia masih bekerja gitu. Nah, ketentuannya disesuaikan oleh perusahaan. Jadi, tunjangan ini tidak wajib ya karena berupa suplemental gitu atau tambahan. Tunjangan wajibnya yang berupa tunjangan unemployment tadi. Kayak gitu yang di awal sudah kita bahas. Nah, tunjangan tidak wajib yang berikutnya adalah atau yang sukarela berupa layanan. Jadi sesuai tema kita hari ini ada tunjangan, ada layanan. Nah, yang layanan karyawan ini bisa berupa tunjangan relokasi. Misalnya dia pindah dari Indonesia ke Belanda gitu ya. Uang selama dia pindah berupa uang-uang paket gitu ya, uang-uang pengiriman paket, pengiriman berkas, pesawat dan seterusnya sampai settlement allowance atau biaya yang dia keluarkan untuk beradaptasi di 1 bulan pertama itu bisa jadi ditanggung semuanya oleh perusahaan. Itu merupakan layanan karyawan atau tunjangan relokasi. Yang berikutnya misalnya tunjangan perawatan anak, kalau ada daycare atau ya, perawatan anak yang lain, atau misalnya ada bantuan pendidikan untuk karyawan, misalnya kalau perusahaan ada kalau anaknya masuk PTN, maka misalnya dibantu biaya uang pangkalnya, misalnya seperti itu. Atau diberikan beasiswa, itu juga bisa. Layanan kafetaria, itu juga bisa. Jadi, misalnya dapat uang makan, atau dapat kupon untuk makan, nah itu salah satu contoh layanan makanannya. Lalu ada layanan keuangan atau misalnya bantuan pemotongan gaji untuk pembelian tertentu bagi karyawannya. Jadi misalnya karyawannya mau beli rumah, nah itu bisa diberikan potongan gitu ya. Atau misalnya mau beli alat-alat elektronik, itu bisa diberikan potongan dari gaji, bisa ibaratnya diberikan pinjaman juga bisa gitu ya. Itu masuk ke layanan keuangan. Atau misalnya dapat bantuan layanan hukum, kalau misalnya dia mau ada cerai, atau misalnya ada masalah dengan kontrak-kontrak rumah, sedangkan di perusahaan tersebut ada tim legal,
Nah, orang tersebut bisa berdiskusi dengan tim legal perusahaan sebagai salah satu bentuk layanan karyawan. Misalnya juga memberikan beasiswa, ini sama dengan yang bantuan pendidikan, atau misalnya bisa juga layanan itu berupa pemberian kesempatan untuk layanan kerja fleksibel, atau dia dikasih kesempatan untuk menentukan uh, jadwal kerjanya gitu. Misalnya mau uh, working from home, atau misalnya mau ada remote working home, atau misalnya dia mau flexible working time, jam jam kerjanya 8 jam dalam seminggu, tapi mulainya nggak 9 to 5, misalnya dia mulainya bebas selama dia kerjanya selama 8 jam gitu ya. Atau misalnya dia maunya jam kerjanya dipadatkan, pokoknya dalam satu minggu misalnya 40 jam. Nah, ada satu hari di mana dia kerjanya misalnya sampai 12 jam atau 10 jam, sehingga dia bisa kerjanya 4 hari aja, ada satu hari libur dalam seminggu, misalnya gitu. Itu bebas. Jadi jadwal kerja fleksibel misalnya seperti itu. Itu juga merupakan salah satu contoh layanan kerja, layanan karyawan yang bisa diberikan oleh perusahaan, walaupun ini sifatnya tidak wajib. Yang tunjangan tidak wajib berikutnya juga berupa misalnya bayaran premium, atau bayaran premium ini merupakan komponen yang dibayarkan kepada karyawan karena dia bekerja dalam periode waktu yang panjang, atau karena kondisi kerjanya itu berbahaya gitu ya, atau dia bekerja pada jam-jam yang kurang disukai gitu. Jadi pembayaran premium misalnya penjaga toko atau satpam yang bekerja di pagi hari sama yang malam hari misalnya diberikan jumlah uang yang berbeda, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu namanya premium, karena misalnya yang malam resikonya lebih besar gitu ya, itu bisa saja. Atau misalnya karyawan sama-sama level entry level, yang satu kerjanya di offshore, di tengah laut, yang satu kerjanya di di inside gitu ya, di dalam kantor. Ya, terus gajinya misalnya walaupun sama-sama entry level, tapi gajinya beda, ya itu wajar gitu, karena kondisinya berbahaya kan, bekerja di tengah laut gitu ya, di perminyakan. Sehingga gajinya beda sama yang kerja di perusahaan minyak, tapi dia cuma di kantor. Nah, itu boleh saja, sah-sah saja. Maka itu yang disebutkan dengan bayaran premium. Nah, itu adalah contoh tunjangan tidak wajib. Nah, di sini yang ketiga adalah setelah kita bahas tadi ada upah yang wajib, tunjangan tidak wajib. Sekarang ada tunjangan yang disesuaikan. Nah, ini tunjangan yang memang biasanya disesuaikan ya, rancangan tunjangan yang mengizinkan para karyawan untuk melakukan seleksi tahunan guna menentukan paket tunjangan apa yang bisa mereka dapatkan gitu ya. Nah, memang biasanya perusahaan akan memberikan alternatif. Misalnya ada tunjangan untuk pemotongan asuransi kematian karena kecelakaan, iuran organisasi perawatan kesehatan di rumah, asuransi rawat inap bedah, dana pertumbuhan insentif, pinjaman bebas bunga, sumbangan pendidikan, bantuan pengobatan, keanggotaan untuk ikut ke organisasi bisnis dan profesional, tunjangan ulang tahun. Nah, ini bebas sekali. Ini biasanya ditawarkan kepada karyawan di akhir tahun karena misalnya sudah diseleksi gitu ya. Ternyata kinerjanya pada bagus, sehingga bisa ada beberapa tunjangan-tunjangan yang bisa disesuaikan. Nah, para karyawan bisa diberikan kebebasan gitu untuk menentukan paket tunjangan apa yang mereka mau. Seperti itu. Atau misalnya ada tunjangan berupa pengadaan rumah, biaya perjalanan, asuransi mata, gigi, ada jeda aktivitas pendidikan, misalnya dia mau kuliah dulu atau mau lanjut master, makan siang gratis, pesangon, kelanjutan gaji, fasilitas rekreasi, hak kenaikan saham, rancangan bonus saham, nah bebas. Nah, ini bisa semuanya didiskusikan, bisa disesuaikan sesuai dengan keputusan dari karyawan dan juga pemberi kerja gitu ya. Semuanya bisa selama memang mereka memang melakukan kinerja yang baik gitu selama 1 tahun. Nah, ini semuanya bisa disesuaikan, bisa didiskusikan, bisa disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan maupun kinerja dari karyawannya. Seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya akan kita bahas adalah pekerjaan sebagai faktor kompensasi non finansial.
di mana di sini beberapa pertanyaan dapat membantu menentukan nilai suatu pekerjaan. Jadi, kalau kita mau melihat gitu ya, kompensasi non-finansial tersebut, kita bisa bertanya gitu. Pertama, misalnya apakah pekerjaan tersebut berarti atau menantang? Misalnya tadi ya, dia harus bekerja di atas gunung, dia harus bekerja di tengah laut, dia harus bekerja di dalam gua, dia harus bekerja di apa, pekerjaan yang alat berat, atau misalnya di tempat yang menantang kayak di Antartika atau di gurun. Nah, itu pasti akan menentukan sekali berapa besar gitu komponen kompensasi non finansial yang layak didapatkan. Lalu misalnya apakah ada pengakuan atau prestasi terkait dengan kinerja mereka? Apakah misalnya uh, si pegawai bisa mendapatkan rasa berprestasi dari menjalankan pekerjaan tersebut? Apakah ada rekognisi dari pekerjaan tersebut? Apakah misalnya kita gitu ya sebagai karyawan ketika kita mau menentukan faktor kompensasi finansial juga bisa menentukan apakah kita menikmati gitu pekerjaan tersebut. Apakah kita merasa terpaksa ketika mengerjakannya? Apakah kita menikmati pekerjaan tersebut gitu sehingga kita bisa mendiskusikan kompensasi non finansial dengan lebih detail. Lalu misalnya apakah ada kemungkinan peningkatan tanggung jawab atau promosi. Nah, itu juga bisa menyebabkan pembicaraan kompensasi non finansial kita bisa berbeda gitu arahnya gitu. Kalau memang ada peluang untuk naik jabatan gitu. Kalau misalnya nggak ada peluang naik jabatan, ya mungkin kita akan menuntut kompensasi non finansial yang lebih kritis gitu ya. Karena buat apa gitu kita bertahan di perusahaan tersebut padahal nggak ada peluang untuk promosi. Mau nggak mau kan kita harus berdiskusi mengenai kompensasi non finansial gitu. Apa yang akan perusahaan lakukan supaya saya bisa bertahan di sini gitu. Lalu yang berikutnya, apakah ada peluang kemajuan atau pertumbuhan? Misalnya apakah ada kesempatan untuk mengikuti training atau workshop, atau sertifikasi, atau sekolah lagi, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan pekerjaan sebagai faktor kompensasi non finansial yang bisa dipikirkan juga oleh karyawan. Jadi selain kita bicara mengenai kompensasi non finansial tadi, kayak misalnya tunjangan wajib, tunjangan tidak wajib, tunjangan yang bisa disesuaikan, kita juga bisa melihat gitu faktor kompensasi non finansial lain yang memang ini nggak bisa diuangkan gitu, nggak bisa dihitung nilainya. Misalnya di lingkungan kerja, di jabatan maupun di fleksibilitas tempat kerja. Apakah misalnya kebijakan yang diatur di perusahaan itu memang baik kebijakannya, atau kita punya manajer yang sangat kompeten gitu ya, atau karyawan-karyawan yang ada di situ kompeten sekali sehingga kita berkembang secara personal, atau kita punya rekan kerja yang bersahabat, atau kita dapat simbol status yang pantas gitu karena memang misalnya perusahaan tersebut terkenal, punya reputasi yang sangat baik, masuk misalnya Big Four atau Big Five di Indonesia misalnya top company misalnya, atau kondisi kerjanya yang sangat kondusif gitu ya. Yang memang ini salah satu kompensasi yang bisa kita terima walaupun itu non finansial atau tidak bisa diukur dengan uang. Lalu yang berikutnya adalah jabatan. Misalnya apakah di pekerjaan tersebut kita memiliki variasi keterampilan yang cukup beragam. Misalnya dengan berada di posisi tersebut kita secara individu berkembang gitu ya. Itu juga salah satu kompensasi non finansial yang bisa kita pertimbangkan. Lalu misalnya ada identitas tugasnya jelas di sana ya, kita mau ngapain tugasnya, terus tugasnya juga signifikan gitu, kita nggak ngerjain kerjaan yang daily rutin yang gitu-gitu aja gitu, tapi memang signifikan, punya apa ya kepentingan gitu di perusahaan tersebut. Lalu kita diberikan otonomi untuk membuat keputusan sendiri atau diberikan kepercayaan untuk mengelola tim atau mengelola kerjaan kita dan seterusnya. Atau misalnya kita diberikan umpan balik yang cukup baik gitu ya dari atasan sehingga kita berkembang gitu. Lalu misalnya yang berikutnya juga komponen non finansial lain juga fleksibilitas tempat kerja. Dari mulai dia memberikan flex time, minggu kerja yang dipadatkan yang tadi saya sudah bahas di awal ya, atau misalnya ada pembagian jabatan, telecommuting. Jadi di sini telecommuting itu dia bisa bekerja dengan teknologi ya,
baik itu dia kerjanya di rumah, di coworking space, di tempat liburan, di mana saja, selama dia bisa terus dihubungi secara komunikasi dan kerjaan dia beres, pokoknya telekommuting boleh gitu. Nah, itu salah satu contoh fleksibilitas. Atau dia dikasih kesempatan untuk bekerja paruh waktu, atau misalnya lebih banyak kerja, lebih sedikit jam gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya dia bagus gitu ya, dia misalnya projectnya bagus, dia bisa dikasih libur lebih banyak gitu. Misalnya 2 minggu projectnya berhasil, dia dikasih libur 1 minggu gitu. Jadi kan sebenarnya secara hitung-hitungan dalam 1 bulan itu dia waktu kerjanya lebih sedikit. Walaupun sebenarnya secara target dia bekerja lebih banyak gitu karena projectnya berhasil gitu. Nah itu bisa sekali gitu. Nah lingkungan kerja, jabatan, dan fleksibilitas tempat kerja ini merupakan salah satu pekerjaan ya, tipe pekerjaan atau bagian dari pekerjaan yang bisa dihitung sebagai faktor kompensasi non finansial. Oke, itu saja materi saya hari ini mengenai tunjangan dan juga layanan yang bisa diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya ya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum diskusi atau di grup WhatsApp. Atau kalau masih belum jelas, silahkan ulangi atau replay video ini. Jangan lupa terakhir untuk mengisi presensi di LMS dan mengerjakan tugas-tugas di LMS. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.